Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 2 September 2023 bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. 6 unit rumah warga di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal terbakar. Kebakaran diduga karena arus pendek, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga berlarian usai melaksanakan sholat Jumat menghampiri kumpalan asap dari kawasan padat penduduk yang terbakar di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal. Kebakaran yang diduga berasal dari arus pendek listrik ini datang dari rumah semi permanen milik Ahmad Yasir dan api dengan cepat merambat ke sisi 5 rumah sebelahnya. Api bisa dijinakan setelah 1 jam setelah mobil pemadam kebakaran milik Pemda turun ke lokasi dan dibantu oleh warga. Akibat kejadian ini, 1 rumah semi permanen rata dengan tanah, sementara 5 rumah lainnya mengalami rusak berat dan ringan. Listrik. Dah. Kosleting. Listrik. Jadi apa aja yang habis dalam rumah? Semuanya nggak ada yang tersisa. nggak ada yang terselamat pun. Berapa rumah ini? Satu. Cuma satu aja. Cuman tetangganya rusak-rusak ringan gitu, Bu. Enggak, apanya tembok-temboknya aja kena sedikit. Oh, temboknya. Oke. Jadi pas kebakaran pemilik rumah di mana? So, di sini. Oh, di sini. Oh, berarti api dari Di listrik. atas. Tak ada barang berharga milik korban yang dapat diselamatkan. Beruntung dalam musibah ini tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepolisian Resort Polres Tapanuli Selatan mengembalikan 1 unit barang bukti sepeda motor hasil curian kepada korban. Hal ini dilakukan agar sepeda motor yang sempat hilang dapat digunakan kembali oleh pemiliknya. Petugas kepolisian mengembalikan 1 unit sepeda motor jenis Matic yang merupakan barang bukti hasil pencurian yang dilakukan 2 kawanan curanmor di kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengembalian sepeda motor yang merupakan barang bukti hasil pencurian tersebut dikembalikan petugas agar dapat digunakan kembali oleh korban. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni mengatakan 1 unit sepeda motor tersebut merupakan barang bukti pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 kawanan pelaku. 1 unit sepeda motor tersebut dicuri para pelaku dengan cara merusak pintu rumah milik korban Kurnia Pakpahan. Pada kasus tersebut petugas menangkap 1 pelaku MFT sedangkan AD saat masih dalam DPO. Polisi 11 dini hari, malam hari dilaporkan oleh 14. Alhamdulillah kami melaksanakan upaya lidik sidik untuk cepat menangani perkara dan cepat responsif terhadap laporan polisi yang kami terima. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa mengembalikan sepeda motor kepada korban dengan telah menangkap pelaku dengan inisial MFJ yang beralamatkan di Padang Sidempuan Timur. Sementara itu korban pencurian sepeda motor Kurnia Pakpahan mengaku merasa senang dan mengapresiasi kinerja kepolisian Polres Tapanuli Selatan telah menangkap pelaku dan sepeda motor miliknya berhasil ditemukan. Semaksimal mungkin bisa mendapatkan yang tersangka. Demikianlah saya berterima kasih besar kepada Polres dan dalam sedikit banyak sudah diusah. Kami bersyukur Bang ya masih bisa kembali ya Bang. Polres Toba melakukan sosialisasi, mengajak para pelajar dan seluruh elemen masyarakat untuk menolak dan menyatakan perang terhadap tindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Toba Taufik Hidayat Taib saat memberikan arahan pada acara sosialisasi penguatan Kampung Tangguh Narkoba bertempat di Aula Kantor Desa Ompu Raja Hutapea, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba. Taufik berpesan kepada pelajar agar jangan pernah sekalipun mencoba-coba narkoba karena dapat merusak masa depan.
Dikatakan agar seluruh pelajar menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif seperti olahraga dan kegiatan keagamaan sehingga dapat meraih cita-cita. Peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam melawan peredaran narkoba di Toba, khususnya di Kecamatan Laguboti. Oleh karenanya, Kapolres meminta agar saling bahu-membahu melakukan penguatan pencegahan narkoba melalui pemberdayaan kampung tangguh narkoba. Selain itu, Kapolres berharap bantuan informasi dari masyarakat jika melihat dan mengetahui ada tindak peredaran narkoba. Usai melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba, dilakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan narkoba oleh peserta sosialisasi yakni pemerintahan dan elemen masyarakat Desa Ompu Raja Hutapea dan siswa SMA SMK Trisakti Laguboti. Dalam kegiatan ini, Polres Toba juga mensosialisasikan program Polri Peduli Budaya Literasi dengan mendistribusikan sejumlah buku bacaan hingga ke pelosok desa. Baik itu dari aparat penegak hukum ataupun siapapun masyarakat yang terlibat dengan narkoba, kita tegakkan hukum dengan aturan. Ya, tidak pandang bulu kalau masalah narkoba, semuanya sama. Baik itu mungkin dari TNI ataupun dari Polri ataupun dari pemerintahan, kita sama-sama menjaga nama baik Kabupaten Toba. Ya, makanya saya ajak Pak Dan Ramil, Pak Desa di sini, kita berkomitmen bersama-sama untuk menolak narkoba dan juga mencegah peredaran narkoba. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian sosial, Polres Simalungun menjenguk dan membawa salah seorang warga Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang menderita lumpuh selama 3 tahun untuk dilakukan perawatan dan pengobatan ke Rumah Sakit Umum Perdagangan Kabupaten Simalungun. Seorang wanita tua, Mariata Sijabat, berusia 70 tahun, warga perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang menderita penyakit lumpuh hingga membuat dirinya hanya bisa terbaring selama 3 tahun. Mengetahui hal tersebut, Polres Simalungun yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung, mendatangi rumah korban dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk dilakukan perawatan dan pengobatan untuk penyembuhan penyakit korban. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung di lokasi rumah sakit tempat korban dirawat mengatakan kegiatan ini merupakan program Polri Peduli sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Sudah 3 tahun mengalami lumpuh, hari ini kita bawa ke Rumah Sakit Umum Perdagangan, tentu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim dari dokter yang akan menangani dan memaksimalkan untuk memulihkan kondisi beliau. Tadi dari pihak rumah sakit sudah menyampaikan bahwa nanti dari BPJS akan mengcover, tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak di-cover oleh BPJS. Nanti kami dari Polres Simalungun akan berkomunikasi untuk bertanggung jawab untuk menanggulangi segala biaya pengobatan. Kapolres Simalungun mengatakan di luar dari tanggungan BPJS Kesehatan, Polres Simalungun siap untuk bertanggung jawab dan membayar segala kebutuhan untuk biaya perobatan pasien tersebut. Dokter spesialis penyakit dalam yang menangani pasien mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui penyebab pasien mengalami lumpuh akibat pengapuran tulang belakang, kurangnya cairan tubuh, dan adanya infeksi paru. Banjir luapan kembali menerjang ruas jalan protokol Panyabungan dan puluhan lapak pedagang. Aksi protes para pedagang di Pasar Lama Panyabungan ini merupakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah karena puluhan tahun banjir belum bisa diatasi. Jembatan drainase yang hanyut terbawa arus banjir ke badan jalan ini dijadikan perahu dayung para pedagang. Hal ini menunjukkan kekecewaan warga terhadap pemerintah yang belum tuntas mengatasi banjir langganan yang kerap membanjiri lapak mereka. Banjir setinggi 30-50 cm ini mengakibatkan sejumlah pedagang berjualan di tengah banjir. Bahkan tak sedikit pedagang menutup dagangannya akibat lapaknya terendam air luapan air hujan dari parit. Kendaraan yang melintas dari ruas jalan protokol pusat kota Panyabungan juga harus mengurangi laju kendaraannya karena gelombang air hujan dari badan jalan memperparah masuknya air ke lapak pedagang. Warga bergotong royong membersihkan sampah yang terbawa dari air drainase. Jam setengah 7 lah, jam 6 lah. Gitu. Aku pun heran ini, nengok apa ini. Setelah orang itu bongkar ini,
Aduh, pening. Ini kayu yang buat ini bisa dia apa berarti udah ngeri ini orang ini. Kapan ini diperbaikinya ini? Yang ada inilah jembatan yang diperbaiki ini, jembatan yang dibuat ini berame-rame sama kawan gitu kan. Ruas jalan ibu kota penyambungan Kabupaten Mandailing Natal ini kerap dilanda banjir apabila turun hujan. Diketahui banjir musiman ini disebabkan buruknya sistem drainase yang mengakibatkan air parit meluap dan menggenangi bahu jalan. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau langsung pelayanan bus bakti kesehatan bermartabat BKB di Kabupaten Mandailing Natal. Sekitar 280 masyarakat dilayani bus BKB dari pengobatan penyakit dalam, operasi bibir sumbing hingga sunatan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap melalui kunjungan bus BKB, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Dijelaskan bus ini terus berjalan dan tujuannya untuk mengobati dan screening penyakit yang diderita masyarakat. Tetapi yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat soal kesehatan. Pada kesempatan ini bus BKB melayani 90 pengobatan penyakit dalam, penghitanan 180 anak, dan mengoperasi 3 bibir sumbing. Edi Rahmayadi berharap kehadiran bus BKB bisa mengurangi beban masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahid Hasibuan mengatakan bus BKB terus beroperasi membantu masyarakat. Dikatakan Mujahid, bus BKB lainnya saat ini juga melayani masyarakat di wilayah Labuhan Batu. Perubahan AKBP Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023 sebesar 2,6 triliun rupiah kemarin siang disahkan DPRD Kabupaten Langkat. Sidang pengesahan APBD ini sekaligus menjadikan peraturan daerah Kabupaten Langkat yang dipimpin Ketua DPRD Sibana Peranginangin. Pengesahan perubahan APBD Kabupaten Langkat ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Kabupaten Langkat. Bertindak selaku juru bicara Badan Anggaran Pimanta Ginting membacakan laporan hasil kerja Badan Anggaran dan menyampaikan pendapat akhir masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Langkat. Menyatakan bahwa Ranperda Perubahan APBD 2023 disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Langkat. Pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2023 sebesar 2,3 triliun bertambah menjadi 378 miliar rupiah atau bertambah sekitar 19% dari anggaran RAPBD tahun 2023. Sedangkan pendapatan asli daerah bertambah menjadi 83,360 miliar rupiah dan untuk belanja daerah sebesar 2,6 triliun rupiah. Sidang paripurna pengesahan perubahan APBD ini dihadiri oleh PLT Bupati Langkat Syah Afandi beserta seluruh pimpinan OPD Kabupaten Langkat. Dalam sambutannya, PLT Bupati Langkat mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kemitraan dan kebersamaan khususnya dalam memperjuangkan pokok pikiran agar diakomodir demi kepentingan masyarakat Kabupaten Langkat. Harga beras di Kota Medan mengalami kenaikan akibat terdampak dari El Nino. Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan, Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara siapkan 60 ton beras. Untuk menjaga kelangkaan ketersediaan beras di Sumatera Utara, Perumbulok pastikan stok beras aman dan tersedia di gudang Perumbulok
Pulau Brayan 1 Jalan Mustafa Medan kemarin. Stok beras di gudang Bulog Medan saat ini sebanyak 46.000 ton dan akan masuk kembali sebanyak 12.500 ton pada pekan mendatang. Saat ini Bulog tengah mengutamakan penyaluran stabilitas pasokan dan harga pangan untuk pengendalian harga. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan beras Bulog karena beras swasta mengalami kenaikan. Selain dampak El Nino, penyebab kenaikan harga beras juga dikarenakan adanya kenaikan harga beras internasional dan beberapa negara menutup untuk ekspor. Selain itu, perang Rusia-Ukraina juga menjadi penyebab karena sumber bahan pupuk dari negara tersebut terhambat pengirimannya yang mengakibatkan penurunan produksi hingga 30%. Adapun harga beras, stabilitas pasokan dan harga pangan atau beras Bulog dijual seharga Rp9.950 per kilogramnya, sementara harga beras swasta saat ini yang paling murah berkisar Rp12.000 sehingga masyarakat banyak beralih ke beras Bulog. Kepala Bulog Sumatera Utara Arif Mandu mengatakan, selain stok beras sebanyak 60 ton yang akan tersedia di gudang Bulog Medan, pihaknya akan menambah stok beras kembali pada akhir tahun 2023. Saat ini ada kurang lebih 46.000 ton. Ya. Dan Senin besok ada bongkar satu kapal lagi sebanyak 12.500 ton. Jadi ya mendekati 60.000 ton lah. Dan sampai akhir tahun nanti juga masih ada tambahan, bukan berarti sebatas ini. Karena apa? Saat ini kita penyaluran SPHP ya untuk pengendalian harga. Yang pertama adanya kenaikan harga beras internasional, ini juga pengaruh ya. Dan beberapa negara mengclose untuk ekspor kan, itu hanya mempengaruhi harga beras internasional juga mengalami kenaikan. Untuk mengantisipasi adanya kelangkaan dan kepanikan di kalangan masyarakat, pemerintah Kota Medan bersama Bulog mengadakan pasar murah keliling di setiap kecamatan Kota Medan. Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai mengadakan bakti sosial dengan mendatangi korban bencana alam angin puting beliung di Dusun 5 Desa Perlintaan, Kecamatan Serampah, Serdang Bedagai. Korban bencana angin puting beliung yang melanda Desa Perlintaan, Kecamatan Serampah beberapa pekan lalu menyita perhatian saat Lantas Polres Sergai. Dari pantauan TVRI di lapangan, terlihat rumah salah seorang warga cukup parah terdampak, yakni rumah Ainun. Secara keseluruhan rumahnya rata dengan tanah, sehingga sebagian keluarga terpaksa mengungsi ke rumah warga lainnya. Ibu Ainun warga Dusun 5 Desa Perlintaan sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan pihak kepolisian. Kejadian ini merupakan yang kedua kalinya terjadi dalam tahun ini dan merupakan musibah terparah yang dialaminya. Tadi kami lari ke maju sudah Pak. Rumahnya belum berdiri udah kena angin. Jadi saya kinan ditinggali Di rumah sebelah sini. Tonggo, nongol di tonggo. Ya mau melayu kami. Masyarakat kita di sini kena angin puting beliung, ada beberapa rumah yang rusak, bahkan ada sampai hancur total. Sehingga sama sekali tidak bisa ditempati, bahkan ada yang tinggal di bekas kandang kambing. Kita prihatin, kita memberikan bantuan sedikit, mudah-mudahan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang di sini. Bantuan berupa beras, Indomie, telur, sehingga mungkin mereka bisa memanfaatkan itu setidaknya untuk bisa menjaga kesehatan mereka. Kasat Lantas Polres Sergai AKP Andita Sitepu yang merasa prihatin melihat kondisi warga tersebut memberikan bantuan berupa sembako. Melalui bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban yang dialami warga Dusun 5 Desa Perlintaan. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta ngopi bareng dengan wartawan unit Polres. Saran dan kritik serta harapan agar sinergitas yang kurang baik menjadi baik dan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih 4 bulan Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta menjabat. Tantangan dari tempat lama ke tempat baru memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Wartawan unit Polres Sergai menyambut baik kegiatan ngopi bareng Kapolres dengan awak media yang dilakukan di Taman Pendopo Polres. Sejumlah saran dan masukan menjadi topik pembicaraan pada ngopi tersebut. Saat ini narkoba menjadi musuh bersama, oleh karena itu perlu kerjasama untuk memberantas penyalahgunaan tersebut. Salah seorang wartawan media elektronik, Frank Gultom, mengatakan ada satu desa yakni Kampung Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu desa yang rawan pemakaian narkoba.
Mempertanyakan sejauh mana tindakan jajaran Polres dalam menanggulangi permasalahan narkoba tersebut, Kapolres Sergai berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut. Tujuan kita untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi bersama ya. Jadi kita sama-sama memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat sehingga diharap untuk ke depan kita selalu sharing semua dan sebagainya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi peran media atau peran pers sangat kita butuhkan dalam bentuk kemitraan ini. Sinergitas antara jajaran Polres Sergai dengan jurnalis unit diharapkan lebih baik lagi, terutama di tahun politik ini, menjaga agar Serdang Berdagai tetap kondusif. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvina Kori beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.